Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amelia dari kelas RA12 dengan NIM 223169. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asef Rafiuddin SEMM. Dalam video kali ini saya mengambil subtema proteksi SDM. Proteksi SDM merupakan sistem perlindungan berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja. Proteksi SDM merupakan upaya untuk melindungi sumber daya yang ada pada organisasi atau perusahaan, untuk menjaga keselamatan dan memaksimalkan kinerja pada karyawan. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi instansi perusahaan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan program proteksi, banyak perusahaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, finansial, atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan keluarganya di kemudian hari. Materi selanjutnya yaitu pemberian proteksi SDM. Pemberian proteksi di antara masing-masing karyawan atau pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor atau indikator, yaitu yang pertama, responsibility atau tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seorang karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya. Yang kedua yaitu skill atau keahlian. Untuk kelangsungan usaha perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki keahlian khusus atau mental effort, yaitu karyawan yang lebih mengendalikan kemampuan kerja otak atau mental kerja. Yang ketiga yaitu working condition, kondisi kerja yang dihadapi oleh pekerja untuk satu bidang industri seringkali berbeda. Yang keempat, government rule atau peraturan pemerintah. Pemerintah sebagai regulator biasanya membuat peraturan yang mengharuskan pengusaha perusahaan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Dan yang terakhir yaitu physical effort, kemampuan karyawan lebih mengandalkan kekuatan fisik atau blue collar. Materi selanjutnya yaitu perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar pekerja. Ada beberapa poin yang ada dalam perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, menjamin hak dasar pekerja. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, atau ras. Yang kedua yaitu mencegah diskriminasi. Kebijakan perlindungan membantu mencegah diskriminasi di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua pekerja, termasuk penyandang cacat. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang merasa aman dan dihargai cenderung lebih termotivasi dan produktif. Poin keempat yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja juga mencakup aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dalam kondisi yang aman. Yang terakhir yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dengan perlindungan yang baik, tidak hanya pekerja yang diuntungkan, tetapi juga keluarganya. Perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja. Secara keseluruhan, perlindungan tenaga kerja merupakan bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, serta mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Materi selanjutnya yaitu aspek keselamatan kerja. Aspek keselamatan kerja K3 adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut adalah beberapa aspek utama dari keselamatan kerja. Yang pertama, identifikasi bahaya. Proses ini melibatkan pengenalan potensi bahaya di lingkungan kerja seperti bahan berbahaya, peralatan yang tidak aman, dan kondisi fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi bahaya, langkah selanjutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut. Ini termasuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya kecelakaan dan dampaknya terhadap pekerja. Yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Ini bisa berupa penggunaan alat pelindung diri, modifikasi peralatan, atau perubahan prosedur kerja. Yang keempat yaitu pelatihan dan pendidikan. Pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko dan cara pencegahannya. Yang kelima, inspeksi dan audit. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap lingkungan kerja dan prosedur keselamatan untuk memastikan bahwa aspek K3 diterapkan dengan baik dan efektif. Yang keenam, pencatatan insiden. Mencatat semua insiden dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja untuk analisis lebih lanjut dan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dan yang terakhir yaitu kesehatan mental dan fisik. Memastikan bahwa kondisi fisik dan mental pekerja terjaga dengan baik, termasuk pengaturan beban kerja yang sesuai dan dukungan psikologis jika diperlukan.
Materi selanjutnya yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan pada proteksi SDM di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan lembaga, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai jaminan kesehatan. Bagi pekerja, yang pertama dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengatur tentang jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Poin kedua yaitu ruang lingkup jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan mencakup berbagai layanan antara lain rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, pelayanan gawat darurat. Poin ketiga yaitu partisipasi perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Kesehatan setelah mereka bekerja minimal 6 bulan. Jika perusahaan tidak terdaftar, mereka biasanya memberikan penggantian biaya berobat berdasarkan kebijakan internal. Poin ketiga yaitu manfaat untuk keluarga. Karyawan yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan juga dapat mendaftarkan keluarganya, yaitu 1 istri dan maksimal 3 anak, untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Poin terakhir yaitu hak dan kewajiban peserta. Peserta jaminan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta kewajiban untuk membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jaminan kesehatan ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kesehatan yang dapat mengganggu produktivitas dan kesejahteraan mereka serta keluarga. Materi selanjutnya yaitu kebijakan perlindungan karyawan. Kebijakan perlindungan karyawan di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebijakan tersebut. Yang pertama, dasar hukum, yaitu UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan tenaga kerja, termasuk hak-hak dasar, pekerja, upah, dan kondisi kerja. Dan selanjutnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yaitu memperkuat perlindungan bagi pekerja, termasuk pekerja migran dan disabilitas. Poin kedua ada jenis perlindungan. Jenis perlindungan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perlindungan ekonomis, menjamin upah yang adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, perlindungan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, mengatur standar keselamatan di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan. Poin ketiga yaitu kebijakan utama, ada beberapa pasal di dalamnya. Yang pertama, kebijakan anti-diskriminasi, sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, pelatihan kerja, sesuai dengan pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga, perlindungan pekerja, sesuai dengan pasal 21-29 UU Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang keempat, kebijakan cuti dan istirahat, sesuai dengan pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003. Poin keempat, perlindungan pekerja migran. Kebijakan khusus juga diterapkan untuk pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Nah, melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua pekerja Indonesia. Nah, dari studi kasus di atas, kita bisa melihat dari beberapa permasalahan yang terjadi oleh Bapak Asmawi pada PT Ruyung Karya Mandiri. Permasalahan ini semua bersumber kepada rendahnya gaji karyawan, sehingga membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi dari PT Ruyung Karya Mandiri. Padahal dengan merekrut karyawan baru sebenarnya akan membuang lebih banyak waktu untuk mengajari dari awal hal-hal mendasar pada perusahaan yang secara tidak langsung sama saja dengan pemborosan pada materi dan biaya tambahan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak harus selalu menaikkan gaji, tapi dapat digantikan dengan memberikan kebebasan pada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Selain itu, pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan bagi yang sudah memiliki anak juga perlu, sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, kesalahpahaman dan konflik pada ekspatriat dan staf asing dapat dilakukan dengan menjelaskan mengenai perbedaan budaya, karakteristik, pengharapan, dan etika dari masing-masing budaya, sehingga nantinya dapat meminimalisir konflik yang terjadi untuk mencapai tujuan dari kedua belah pihak. Salah satu cara pengelolaan SDM yaitu dengan cara pemetaan SDM. Perusahaan melakukan pemetaan SDM agar memperoleh data yang akurat mengenai kemampuan dan kompetensi tiap karyawan, sehingga penggolongan tingkat karyawan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Pemetaan SDM biasanya untuk mengukur kecepatan kerja, ketelitian, ketahanan kerja, daya analisis, kepribadian,
kepemimpinan, minat pekerja, serta kesesuaian terhadap job specification dari suatu jabatan. Dalam sebuah organisasi memang harus lebih jeli dalam mengamati dan menganalisis SDM-nya, sehingga dapat diketahui secara jelas siapa SDM yang benar-benar berkarya dengan baik dan inovatif dalam perusahaan, atau malah individu yang tidak banyak berkontribusi dalam perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.